Perlu kalian tidak ketahui bahwa film ini menceritakan tentang upaya manusia meninggalkan bumi yang sedikit demi sedikit mulai hancur karena wabah. Namun bukannya keselamatan yang mereka dapatkan, mereka malah dihadapkan dengan bencana baru yang lebih menyeramkan daripada di bumi. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Alright. Who wants barbecue? Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di masa depan, di mana bumi menjadi kacau akibat krisis pangan dan wabah yang mematikan. Karena bumi sudah tak layak lagi, para petinggi dan orang kaya pun membuat armada luar angkasa yang terdiri dari 42 kapal yang dikenal sebagai The Ark, dan akan membawa orang yang selamat ke sebuah planet yang disebut New Earth. Pada masa itu, 19 miliar orang tertinggal dan bakal meninggal di bumi. Orang-orang yang masih selamat kemudian adu-aduan mencoba masuk ke dalam kapal The Ark terakhir, termasuk Noah yang merupakan bukan orang terpilih. Namun untungnya ia bersama pacarnya bernama Hayley yang sudah mendapatkan kursi di kapal tersebut. Hayley lalu mencoba menyusupkan Noah ke dalam kapal, tetapi sayangnya para penjaga mengetahui Noah dengan cepat dan memisahkan mereka, sehingga Hayley lah yang dibawa ke dalam kapal. Sementara itu di luar, orang-orang mulai putus asa dan mulai membuat onar. Alhasil para penjaga pun terpaksa melepaskan tembakan ke arah mereka. Ketika di dalam kapal, Hayley berkumpul dengan para orang terpilih untuk mendengarkan pidato Laksamana sekaligus pemilik kapal yang ternyata adalah ayah Hayley. It's the paradise for most of us, and cryo for our children that gave them life. Welcome to my home. Setelah pidato selesai, tiba-tiba Noah muncul dan mengaku kalau dirinya berhasil masuk setelah mengaku tukang bersih-bersih di kapal ini. Hayley lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan Noah kepada ayahnya. Namun Hayley memperkenalkannya sebagai pria yang telah membantunya memasuki kapal ini. Soalnya jika Hayley mengaku kalau Noah adalah pacarnya, ayahnya pasti akan marah karena dia sangat membenci Noah yang mirip seperti Tolpek. Setelah semuanya siap, tibalah saatnya semua penumpang harus diturunkan, kecuali beberapa penjaga, mekanik, dokter, dan petugas kebersihan termasuk Noah. Noah lalu mengantar Hayley ke Port Syros Lab, di mana keduanya berjanji akan membangun keluarga kecil-kecilan bila tiba di New Earth. Setelah menidurkan Hayley, Noah lalu masuk ke ruangan para kru, di mana mereka ini bersiap untuk melakukan lompatan kuantum, dan Noah secara tidak sengaja menduduki kursi salah satu kru bernama Clay. Akhirnya kapal pun melaju dengan kecepatan cahaya, dan dalam hitungan detik saja kapal mereka sudah tiba di galaksi lain. Setelah lompatan selesai, Clay memberitahu Noah kalau mereka baru saja melewati masa 30 tahun di bumi, yang artinya manusia di bumi kemungkinan sudah pada punah. Noah dan para kru kemudian makan bersama. Di tengah makan, tiba-tiba mereka menyaksikan para penjaga yang berhasil menangkap seorang penumpang gelap. Hal itu pun membuat Noah kena mental karena jika dirinya ketahuan, pasti akan bernasib sama seperti penumpang tersebut. Setelah penangkapan, seorang komandan bernama Stanley mengingatkan semua krunya kalau mereka akan sampai di New Earth dalam waktu 182 hari. Dan sampai saat itu, ialah yang akan bertanggung jawab karena Laksamana sedang dalam keadaan statis. Move! Di malam harinya, Noah mengetahui kalau ia berbagi kamar dengan Clay.
We got 59 minutes. Singkat cerita, di keesokan paginya, Noah mengunjungi Haley untuk sekedar mengobrol dengan dirinya yang tertidur. Tetapi tiba-tiba ia disela oleh hologram Clay yang mengingatkannya untuk segera bekerja. I'm going. Hari-hari pun mulai berlalu dan petugas kebersihan seperti Noah harus tetap bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap bersih. Sedangkan para kru yang lain hanya asik nongkrong dan bermain katru, tanpa mereka sadari ada sesuatu yang bersembunyi dan mengawasi mereka. Pada suatu malam, Noah melihat Clay dan anggota kru lainnya menyelinap membawa barang misterius. Lalu, beberapa saat kemudian, tiba-tiba alarm kapal berbunyi yang menandakan kalau ada seseorang yang mencoba mengakses ruang reaktor. Stanley yang kesal pun pergi untuk memeriksa ruangan tersebut. Sesampai di sana, ia dikejutkan oleh suara aneh yang berasal dari langit-langit. Setelah mendengar hal itu, ia menjadi khawatir. Stanley lalu menemui Noah untuk bertanya apakah dirinya melihat sesuatu aktivitas yang mencurigakan. Tetapi Noah tidak memberitahunya tentang kejadian Clay kemarin dan memilih untuk diam. Stanley kemudian menjelaskan tentang banyaknya pemberontak yang berpendapat kalau umat manusia tidak seharusnya menghancurkan planet lain dan mencoba untuk menyabotasenya. Jadi ia mengingatkan Noah untuk melapor kepadanya kalau melihat hal-hal yang aneh. Noah kemudian pergi untuk mengambil lebih banyak produk pembersih dan tak sengaja menumpahkan mosakel. Ternyata itu adalah zat kimia yang sangat kuat sehingga dapat melubangi meja besi dalam waktu yang singkat. Sementara itu, Sadie yang sedang asik minum di kamarnya tidak sadar kalau ada makhluk seperti lintah masuk ke dalam botolnya. Dan ketika ia meminumnya, ia merasa ada yang menggelender ke dalam lehernya. Dan beberapa saat kemudian, perutnya mulai munyal-munyal. Namun, hal itu justru tidak menghentikannya untuk merokok bersama temannya bernama Blue. Kenikmatan mereka terganggu saat Sadie mulai merasakan nyeri yang tak tertahankan. Melihat Sadie mulai panik, Blue pun menenangkannya dan memberinya minuman untuk meredakan rasa nyerinya. Untuk sesaat, tubuh Sadie merasa lebih baik. Tetapi saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba meledak selebel dan saat itu juga Blue tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Kembali ke Noah, di mana ia telah selesai melakukan pekerjaannya dan mencoba menghubungi Clay. Tetapi sayang tidak ada jawaban. Lalu Noah pun pergi untuk mencarinya. Di saat itulah ia menemukan Clay di suatu ruangan dan melihatnya sedang membuat campuran aneh dari mosakel. Dan ketika ia akan pergi secara diam-diam, tiba-tiba ia dikejutkan oleh hologramnya Clay yang muncul di belakangnya. Dari situlah Noah berpikir kalau dirinya sedang dalam masalah. Ia pun berusaha kabur dan berpapasan dengan kru lain bernama Tech. Noah pun langsung melapor ke Tech kalau Clay sedang membuat bom. Namun alih-alih mendapatkan bantuan dari Tech, Noah malah ditangkap karena ternyata Tech bekerja sama dengan Clay. Noah kemudian dibawa dan diborgol oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Clay. Setelah itu, mereka menyuruh Noah untuk meminum sesuatu yang ternyata itu adalah alkohol. Mereka pun kemudian menjelaskan kalau selama ini mereka hanya membuat minuman beralkohol dan mereka hanya merahasiakannya dari Stanley. Got 84 days. That's fun. Beberapa waktu kemudian, para kru mengadakan pesta ulang tahun untuk Ortega. Setelah pesta, Ortega kemudian pergi meninggalkan mereka untuk mencari pacarnya yaitu Blue. Di saat itulah Ortega menemukan Blue sedang ngelas sendirian. Dan ketika ia berbalik badan, Ortega menemukan kalau Blue kini berubah seperti zombie. Blue kemudian membenturkan kelapa Ortega ke dinding sampai Ortega tewas mengenaskan. Sementara itu, Noah sedang mencoba mengakses komputer kapal untuk mengubah informasinya.
namun ia tertangkap basah oleh Clay. Kemudian Noah menjelaskan kalau dialah pria yang telah menghamili putri Laksamana. Sebelum Clay memutuskan hukuman untuknya, tiba-tiba Stanley memanggil semua kru untuk berkumpul karena ia menemukan sisa-sisa tubuh Sadie. Mengingat Blue menghilang dan Ortega juga tewas secara misterius, Stanley pun berasumsi kalau Blue lah yang telah melakukannya. Para kru kemudian mulai mencari ke setiap sudut kapal untuk menemukan orang-orang yang menghilang. Sampai akhirnya Noah tak sengaja menemukan Blue yang sedang melubangi pintu ruang Laksamana. Noah pun segera memanggil para kru untuk mengepung Blue. Setelah terkepung, Clay lalu meminta Blue untuk menyerah. Tetapi sayangnya, Blue epen-epen budek dan malah membunuh salah satu kru bernama Sue. Dalam hitungan detik, kru lain pun segera melepaskan tembakan dan akhirnya berhasil membunuh Blue. Setelah itu, mereka pun membawa semua jenazah ke ruang medis agar Susan bisa melakukan otopsi. Sementara itu, Stanley mengunci semua kru lainnya di kamar mereka. You can hear me! Saat sedang otopsi, Susan menyadari ada sesuatu yang aneh dari dalam tubuh Blue. Ia kemudian mulai mengumpulkan sampel, tetapi sayangnya komputer pun tidak bisa mengidentifikasi dari mana asal sampel tersebut. Lalu, ia mulai mengerogoh-rogoh isian tubuh Blue, tetapi ia hanya menemukan cairan hitam dan tidak menemukan organnya. Sementara itu, Tech akhirnya menemukan rekaman CCTV kematian Sadie. Setelah Stanley melihat rekaman tersebut, ia membuka kunci kamar Clay. Kemudian mereka pun pergi untuk menemui Susan. Di sana, Susan pun menjelaskan kalau mungkin seekor parasit telah memakan seluruh organ tubuh Blue dan kemudian mengendalikan tubuhnya. Stanley lalu mulai menghitung jumlah orang untuk memastikan tak ada yang menghilang. Dan saat itulah ia menemukan kalau Noah adalah penumpang gelap. Stanley pun marah besar, tetapi Clay membela Noah sehingga pada akhirnya Stanley hanya memukulnya sebagai hukuman. Kemudian tim mencapai kesimpulan kalau parasit tersebut dibawa oleh seseorang untuk menyabotase proyek tersebut. Karena keadaan sudah semakin kacau, Clay pun ingin membangunkan Laksamana. Tetapi Stanley menolak dan mengatakan kalau tak ada seorang pun yang memiliki akses ke kamarnya. Dan sebagai hukuman bagi Noah, Stanley pun memutuskan untuk melemparkan Noah ke ruang angkasa. Tetapi sebelum mereka melakukannya, Tech menyadari kalau mayat Ortega, Sue dan Blue telah menghilang. Dan di detik itulah tiba-tiba ketiga mayat yang sudah menjadi zombie mulai menyerang mereka. Dalam pertarungan tersebut, Stanley terbunuh oleh Blue, sedangkan Susan terpaksa mengambil alih senjata dan mulai menambahi mereka para zombie. Namun anehnya, para zombie tersebut kebal terhadap peluru. Para kru yang selamat kemudian melarikan diri ke sebelah sana. Saat mereka menyusuri koridor, mereka melihat semua kabin telah terbuka dan sehingga pada harinya, para kru yang lain pun mulai terinfeksi parasit. Kelompok Clay akhirnya berhasil bersembunyi di ruang senjata. Disitulah mereka merasakan ngeri-ngeri sedap saat mendengar bagaimana semua orang terbunuh dan berubah menjadi zombie. Ketika para zombie mulai mengejar mereka, Clay meraih tulupan api dan menggunakannya untuk membakar mereka semua. Namun tulupan api yang ditembakkan menyebabkan alarm kebakaran aktif sehingga asap pun memenuhi seluruh ruangan tersebut. Untungnya, asap itu membuat para zombie menghilang karena watuk-watuk. Clay, Noah, Susan, dan Tech pun mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan ruangan dan berjalan melewati kabut yang memenuhi koridor. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba seorang penumpang bernama Lincoln datang dan bergabung dengan mereka. Pada saat yang bersamaan, zombie mulai menyerang lagi.
Mereka pun mulai menembaki makhluk-makhluk tersebut, tetapi zombie lainnya berhasil menangkap Tek dan membawanya ke dalam kabut asap. Clay yang melihat hal itu bergegas pergi untuk menyelamatkan temannya, sedangkan yang lain mulai melepaskan tembakan untuk melindungi Clay. Sampai akhirnya Clay berhasil menyelamatkan Tek meskipun kondisi Tek terluka. Setelah itu, Lincoln menyarankan untuk menggunakan escape pod atau pod pelarian. Namun karena lokasinya tidak berada di dekat New Earth, kelompok tersebut pun memutuskan untuk pergi ke ruang keamanan. Sedang Lincoln memilih untuk pergi menggunakan escape pod sendirian. Tak lama kemudian, Lincoln berhasil memasuki sebuah pod dan mulai meluncurkannya. Namun, tanpa ia sadari ternyata salah satu zombie telah mengikutinya dan akhirnya Lincoln pun menjadi santapan zombie tersebut. Kita kembali lagi ke kelompok Clay, di mana keempatnya tiba-tiba diculubah oleh Stanley dan mencoba untuk membunuh Clay. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Noah berhasil menembak jatuh Stanley. Keempatnya lalu masuk ke dalam ruang keamanan. Selama beberapa jam, para zombie terus berusaha mendobrak pintunya. Hingga akhirnya, sebagian besar anggota tim telah siap untuk menyerah. Tetapi tidak dengan Noah. Noah lalu tanpa sengaja melihat saluran udara dan menyadari kalau ia dapat menemui Laksamana melalui saluran tersebut. It's gonna be tight. Ia pun mulai merangkak masuk ke dalam, sambil didampingi oleh hologram Clay yang memberi arahan menuju ke kamar Laksamana. Take a second left. I'm sorry. Di sisi lain, Tek membuat pengakuan kepada Clay dan Susan kalau ternyata dirinya lah yang telah membawa virus atau parasit tersebut ke kapal ini. Ia berpikir kalau itu akan membunuh mereka semua dengan cepat, namun dukanya salah. Clay yang marah pun mulai mengajarnya dan menjanjikan sesuatu yang lebih buruk nantinya. Pada saat yang bersamaan, para zombie mulai memperhatikan Noah dan mencoba menangkapnya melalui lubang-lubang ventilasi. Tetapi Noah berhasil menepisnya dan terus berjalan hingga akhirnya ia pun sampai ke ruangan Laksamana. Noah yang tidak memiliki akses ke komputer kemudian membuka paksa ruang Zero menggunakan linggis. Setelah Laksamana terbangun, Noah dan lainnya mulai memberitahu Laksamana tentang semua yang telah terjadi dan mulai menginterogasi Tek. Di mana Tek mengakui kalau dulu dirinya bagian dari tim eksperimen yang menciptakan sebuah parasit. Eksperimen ini bertujuan untuk menemukan obat kekebalan tubuh manusia. Namun sayang, eksperimen itu gagal dan malah berakhir menciptakan parasit tersebut. Because it wants to. Alright. Setelah tahu semuanya, Laksamana mulai membangunkan seluruh timnya dan menyadari kalau Noah lah yang telah menghamili Hailey putrinya. Wait a second. Who's fine? Setelah tim dipersenjatai dengan baik, mereka pun mulai menyusuri koridor di mana para zombie masih mencoba mendobrak pintu ruang keamanan. Dan saat beberapa dari mereka berbalik badan untuk menyerang tim Laksamana mulai menembaki mereka secara membabi buta, sedangkan para zombie tersisa berhasil membuka pintu keamanan dan menyerang kelompok Clay. Dalam pertarungan itu, mereka berhasil menjatuhkan satu persatu para zombie. Namun seiring berjalannya peluru, para zombie dengan cepat mempelajari cara menghindar dari tembakan dan mulai menyerang kru secara langsung. Di tengah keributan itu, Blue mencoba mengejar Noah, sementara Tek yang terluka parah tak bisa apa-apa dan berakhir terbunuh. Blue kemudian berhasil menyudutkan Noah ke ruang persediaan dan mulai memukulinya. Ketika Blue hendak membunuh Noah, Noah secara cepat mengambil cairan moxacle lalu menyipratkannya ke wajah Blue. Cairan itu ternyata membuat Blue kesakitan dan langsung musnah begitu saja. Dari situlah Noah sadar kalau kelemahan para zombie adalah zat kimia yang bersifat korosif. Saat Noah kembali ke koridor,
ia melihat kalau tim mereka telah kalah dan hanya menyisakan Laksamana saja. Laksamana yang tak bisa apa-apa, lalu mengucapkan happy birthday kepada Noah dan mengaktifkan bom bunuh diri untuk meledakkan para zombie. Setelah ledakan mereda, Noah, Clay, dan Susan yang masih selamat berpikir kalau semuanya telah berakhir. Tetapi tiba-tiba bagian tubuh para zombie yang tersisa mulai menyambung kembali. Sontak ketiganya pun mulai berlari untuk mengambil motorcycle. Sementara bagian-bagian tubuh zombie sudah mulai berkumpul dan membentuk monster mengerikan. Si monster yang telah berevolusi kemudian menggunakan tangan Laksamana untuk membuka pintu inti reaktor yang menjadi satu-satunya bahan bakar kapal ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba kapal mulai bergetar dan suara komputer mengumumkan kalau waktu untuk mencapai New Earth semakin berkurang setiap detiknya. Noah, Susan, dan Clay kemudian menciptakan sebuah senjata jenis baru berupa senapan api yang sudah diberi motorcycle. Setelah senjata siap, ketiganya lalu keluar dan mulai membakar para zombie. Namun sayang, meskipun mereka berhasil menemukan kelemahannya, jumlah para zombie mulai berkembang pesat karena ternyata mereka telah menulari parasitnya ke para penumpang yang berada di Zero's Lab. Mengetahui hal itu, Clay pun menyuruh Noah untuk menyematkan Haley dan melarikan diri melalui pot, sementara dirinya dan Susan akan melindunginya. Noah pun mulai berlari ke ruang Zero. Sesampai di sana, ia segera membangunkan Haley dan memberinya senjata. Pasangan itu kemudian bertemu kembali dengan Clay dan Susan. Mereka pun bergerak bersama untuk mencapai escape pod. Namun pada saat yang bersamaan, monster zombie muncul dan membunuh Susan. Clay yang marah pun mencoba membakar monster itu, tapi sayangnya api yang disemburkan tidak bisa membunuh monster tersebut. Dan justru Clay malah terkena tamparan yang membuatnya jatuh pingsan. Saat hitungan mundur untuk mencapai New Earth telah mencapai 15 hari, Noah dan Haley pun bergegas melarikan diri ke escape pod. Sesampai di sana, Haley masuk ke dalam pot terlebih dahulu, sementara Noah akan memulai rangkaian peluncuran secara manual. Namun, pada saat itu juga monster muncul. Noah pun mencoba menyerang monster itu menggunakan penyemburan api, dan menyebabkan alarm pemadam kebakaran aktif kembali. Dengan jarak pandang yang minim, monster itu berhasil menyerang Noah. Namun untungnya ia mendarat di samping komputer. Setelah itu ia pun memulai urutan peluncuran. Noah lalu keluar dan menembak zombie tersebut dengan sisa motorcycle yang tersisa. Hingga akhirnya ia pun berhasil membakar monster itu hingga yang tersisa hanyalah parasitnya saja. Kemudian Noah pun bergegas bergabung dengan Haley di dalam pot. Dan saat itu juga mereka menerima pesan dari Clay yang mengucapkan selamat tinggal dan mengeluarkan pot itu dari kapal. Setelah itu, Clay memulai rangkaian penghancuran diri kapal untuk memusnahkan semua zombie dan parasit dalam satu ledakan besar. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Noah dan Haley akhirnya tiba di New Earth. Di sana mereka melihat seorang anak yang ternyata sudah tertular parasit. Jadi dipastikan kalau 41 kapal yang sudah tiba di sini juga mengalami hal yang sama, sehingga orang-orang yang sudah berada di sini mulai terjangkit virus parasit. Gak cuma itu, Noah dan Haley juga melihat monster raksasa dari kejauhan yang mungkin terbuat dari tubuh-tubuh manusia yang telah terjangkit. Mengingat kalau bayi Haley hendak lahir, keduanya pun memutuskan untuk terus bertarung sampai mati, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Breeze. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.